Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu sediaan liposom. Untuk anggota yang pertama, yaitu terdiri Rutulina, dan saya sendiri Salma, selanjutnya Salsabila Putri, Safira Ayu, Selano, Silvi Driani, Siva Fauziah, Tiara Amalia, Fania Adrini, Widya Mutia, Yeni Rinawati, dan Jihana Diatu. Untuk selanjutnya, latar belakang akan dibacakan saya, yaitu Rutulina. Baik, di sini latar belakangnya. Baru-baru ini nanoteknologi telah berhasil digunakan di sektor makanan dan nanoenkapsulasi senyawa bioaktif, yaitu salah satu cabang menarik dan nanoteknologi yang telah digunakan di industri makanan. Selama nanoenkapsulasi, senyawa sensitif dimasukkan ke dalam berbagai nanokarir atau nanopartikel. European Food Safety Authority atau EFSA mendefinisikan nanopartikel sebagai material nano yang berukuran kurang dari 100 nanometer. Sistem nanoenkapsulasi diklasifikasikan menjadi nanopartikel bipolimer, nanopartikel berbasis lipid, dan nanopartikel alami. Ketika ukuran partikel yang dienkapsulasi menjadi submikron, maka luas permukaannya akan meningkat, dan akibatnya kelarutan, absorpsi, stabilitas, dan bioavailabilitasnya meningkat dibandingkan dengan partikel yang dienkapsulasi. Liposomal entrapment merupakan salah satu sistem enkapsulasi berbasis lipid yang dapat diproduksi dalam rentang mikro dan nano. Metode ini telah banyak digunakan untuk senyawa seperti peptida, enzim, antioksidan, antimikroba, asam lemak esensial, dan vitamin. Karena kelebihannya seperti sifat lipofilik atau hidrofilik, kemampuan untuk mengkotak-katakkan ruang, dan ukuran koloid yang fleksibel. Perkembangan sediaan liposom adalah pembawa paling populer yang digunakan untuk merancang sistem pengiriman untuk senyawa yang berbeda di sektor farmakologi, biokimia, biologi, makanan, dan pertanian. Enzim merupakan bahan yang umum digunakan dalam industri makanan seperti roti, susu, dan minuman. Namun demikian, liposom sangat sensitif terhadap tekanan dan tidak mungkin memiliki profil pelepasan terkontrol untuk bentuk bebasnya. Untungnya, keterbatasan ini dapat diatasi dengan memuat enzim dalam sistem enkapsulasi yang efisien seperti pembawa liposom. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa liposom dapat menjadi kandidat yang tepat untuk enkapsulasi dan pengiriman enzim. Aplikasi liposom yang mengandung enzim berfungsi untuk percepatan pematangan pada keju yang berbeda dan berbagai reaksi yang dikatalisis oleh enzim liposom. Sebagian besar enzim yang dienkapsulasi dalam sistem liposom atau nanoliposomal telah digunakan di sektor susu, terutama produksi keju. Sistem liposomal dapat digunakan untuk perawatan klinis seperti pengobatan kemoterapi, radioterapi kanker. Pengembangan, evaluasi, dan biodistribusi liposom siluman 5-fluorourasil untuk pengobatan kanker payudara yang efektif. Liposom siluman dari 5-fluorourasil digunakan untuk mengurangi kardiotoksisitas dan memperpanjang waktu paruh dengan mengembangkan liposom bersirkulasi panjang. Liposom disiapkan ditambahkan dengan NH4. Metode yang digunakan gradien eta, di mana eta digunakan sebagai kardioprotektan. Ascorbyl 6 palmitat juga digunakan yang membantu efek sinergis dari 5-fluorourasil untuk melawan sel kanker dan memberikan aplikasi yang menjanjikan dalam pengobatan sel kanker payudara. Evaluasi liposom meliputi ukuran vesikel rata-rata, distribusi ukuran, dan potensi zeta.
Ukuran vesikel dari liposom yang disiapkan ditemukan 70,12 kurang lebih 0,58 nanometer dan didistribusi seragam diamati. Potensi zeta dan efisiensi jebakan liposom siluman ditemukan masing-masing 16,28 mV dan 92 kurang lebih 0,007%. In vitro studi pelepasan obat formulasi menunjukkan pelepasan obat 63,50 kurang lebih 0,94% dalam 24 jam. Formulasi disterilkan dengan 0,22 mm filter membran campuran selulosa ester atau MCI dan lulus uji sterilitas. Pada studi biodistribusi dilakukan dengan menggunakan tikus albino betina berat 250 gram dan dianalisis dengan mikroskop fluoresensi dan metode HPLC yang menunjukkan formulasi disirkulasikan selama 24 jam. Akhirnya, sebuah studi garis sel menunjukkan bahwa formulasi yang disiapkan memiliki aktivitas antitumor yang lebih besar. Studi kardiotoksisitas mengungkapkan bahwa liposom siluman memiliki kardiotoksisitas minimum dibandingkan dengan obat biasa. Liposom siluman yang mengandung obat menunjukkan sirkulasi yang berkepanjangan dalam darah dan secara bersamaan mengurangi penyerapan RES yang menghasilkan penargetan yang efisien di lokasi tumor. Selanjutnya, komponen liposom. Komponen utama liposom terdiri dari fosfolipid dan kolesterol. Komponen yang paling sering digunakan dalam pembuatan liposom yaitu ada liposom bermuatan negatif, fosfolipid asam, yaitu DPPG dan DPPC. Yang kedua, lipid bermuatan netral, sphingomyelin, dan fosfatidil-etanolamin. Kemudian yang paling sering digunakan yaitu fosfatidilkolin, dan tambahan lain ada kolesterol untuk meningkatkan stabilitas, menurunkan porositas atau kebocoran melalui membran, dan mencegah agregasi dan fusi liposom. Untuk struktur liposom, liposom memiliki struktur cangkang bulat yang dirakit oleh molekul amfifilik. Fosfolipid adalah komponen utama dalam struktur liposom yang memiliki gugus hidrofilik atau kepala kutub dan hidrofobik atau rantai asam lemak. Liposom dapat dibuat dengan menggunakan berbagai metode yang mempengaruhi karakteristik liposom, seperti ukuran, lamellaritas, dan efisiensi enkapsulasi, yang dinyatakan sebagai presentasi obat yang berhasil terjebak ke dalam liposom. Konsentrasi zat yang tergabung dalam liposom dapat ditentukan menggunakan metode analisis yang berbeda, yaitu seperti deteksi UV-Vis, HPLC, GC-MS, dan lain-lain, tergantung pada senyawa aktif yang tergabung dalam liposom. Untuk klasifikasi sediaan liposom, yaitu dibagi menjadi klasifikasi liposom berdasarkan parameter struktural, yaitu dibagi menjadi MLV, multilamer vesicle, yang ukurannya lebih dari 0,5 mikrometer, oligolamellar vesicle, ukuran 0,1 sampai 1 mikrometer, unilamellar vesicle, yaitu all size, dan multivesicular vesicle, yaitu lebih dari 1 mikrometer. Dari unilamellar vesicle dibagi lagi menjadi medium unilamellar vesicle dan small unilamellar vesicle, yaitu ukuran 20-100 nanometer. Untuk giant unilamellar vesicle, yaitu ukurannya lebih dari 1 mikrometer. Dan untuk large unilamellar vesicle, ukurannya lebih dari 100 nanometer. Selanjutnya, pada klasifikasi liposom berdasarkan metode persiapan, yang pertama ada DRV atau Dehydration Rehydration Method. Yang kedua RIV
SUVS atau OLVS made by reverse phase evaporation method. MLV atau REV, MLVS made by reverse phase evaporation. Selanjutnya yaitu SPLV atau stable plurilamellar vesicle. Selanjutnya yaitu frozen and thawed MLV dan vesicle prepared by extrusion technique. Selanjutnya, klasifikasi liposom berdasarkan komposisi dan aplikasi. Dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu CL atau konvensional liposom. Neutral atau negatively charged phospholipid and cholesterol. Yang kedua yaitu fusogenic liposom atau RSVI yaitu reconstituted Sendai virus. Yang ketiga yaitu pH sensitive liposom using phospholipids such as PE or doped with OA. Yang keempat yaitu cationic liposom atau cationic lipid with DOPE. Selanjutnya yaitu long circulatory atau sealed liposom yaitu high TC made using cholesterol and 5-10%. Yang selanjutnya yaitu immunoliposom atau with attached monoclonal antibody. Fungsi sediaan liposom. Sediaan liposom digunakan untuk pengiriman target agen yang berbeda di tempat tertentu dalam tubuh. Misalnya pengiriman agen anti kanker ke tumor. Liposom dengan ligan yang sesuai, molekul kecil dan lain-lain. Yang liposom yang ditargetkan tidak fungsional, misalnya terapi kanker di tempat yang terkena dengan efek di luar target. Di lokasi yang terkena melibatkan dua pendekatan. Yang pertama ada penargetan pasif atau liposom PEG related dengan peningkatan permeabilitas dan efek retensi. Yang kedua ada penargetan aktif atau liposom yang difungsikan dengan ligan penargetan. Selanjutnya ada mekanisme pembentukan liposom. Mekanisme rinci pembentukan liposom belum diketahui dengan baik. Ketika fosfolipid ditambahkan ke dalam air, satu atau lebih lapisan ganda fosfolipid mengelilingi air sebagai inti yang menghasilkan pembentukan liposom. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, pembawa dapat menyediakan media enkapsulasi untuk senyawa hidrolarut atau hidrofilik dan lipolarut atau hidrofobik. Sistem liposomal menyediakan zona permukaan yang lebih tinggi yang meningkatkan kelarutan produk dan bioavailabilitasnya. Metode preparasi liposom. Pilihan metode preparasi liposom yang benar tergantung pada parameter sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik fisikokimia bahan dan bahan-bahan liposom. Yang kedua, sifat medium di mana vesikel lipid terbesar. Ketiga, konsentrasi efektif zat yang terperangkap dan potensi toksisitasnya. Yang keempat, proses tambahan yang terlibat selama aplikasi atau pengiriman vesikel. Kelima, ukuran optimal, polidispersitas, dan masa simpan vesikel untuk aplikasi yang dimaksudkan. Yang keenam, reproduktivitas batch ke batch, dan kemungkinan produksi skala besar produk liposom yang aman dan efisien. Ya, sebagai berikut metode preparasi liposom yaitu ada passive loading teknik dan active loading teknik. Passive loading teknik ada mechanical
dispersion method, solvent dispersion method, detergent removal methods. Next. Nah, selanjutnya yaitu penanganan liposom. Lipid yang digunakan dalam pembuatan liposom tidak jenuh dan karenanya rentan terhadap oksidasi. Juga pelarut yang mudah menguap seperti kloroform yang digunakan akan cenderung menguap dari wadahnya. Jadi liposom harus disimpan dalam atmosfer nitrogen yang lembab dan dalam bejana kaca dengan tutup yang diikat dengan aman. Next. Nah, untuk beberapa produk berbasis liposom atau lipid yang tersedia secara komersial, terdapat tabel berikut ini. Next. Selanjutnya ada siaan obat liposomal saat ini. Yang pertama ada anti-cancer drugs dengan sampel guanosine, doxorubicin, epirubicin, dan seterusnya. Kemudian antibakterial ada triclosan, clindamycin, hidroklorid, kemudian radionukleid, fungicid, dan vaccines, antiviral, DNA material, dan enzim. Next. Kemudian aplikasi liposom dalam nanopartikel, yaitu penggunaan liposom dalam bentuk nanopartikel juga memiliki banyak manfaat, termasuk seperti peningkatan penetrasi dan difusi bahan aktif, transportasi selektif bahan aktif, waktu pelepasan yang lebih lama, stabilitas bahan aktif yang lebih besar, pengurangan efek samping yang tidak diinginkan, dan biokompatibilitas yang tinggi. Untuk aplikasi liposom pada pengiriman obat topikal, aplikasi liposom pada permukaan kulit telah efektif dalam penghantaran obat ke dalam kulit. Liposom dapat meningkatkan permeabilitas kulit untuk berbagai obat yang terperangkap di dalamnya dan pada saat yang sama. Liposom dapat mengurangi efek samping obat karena dosis yang lebih rendah. Evaluasi liposom, ukuran vesikel, distribusi ukuran, potensi zeta, dan studi morfologi. Ukuran vesikel rata-rata, distribusi ukuran, dan potensi zeta dari batch yang dioptimalkan diperkirakan dengan menggunakan zeta sizer atau zeta sizer nanoseries Marvel's instrumen pertumbuhan mikroorganisme dalam medium. Dispersi siluman liposom diencerkan dengan di air terionisasi dan dianalisis pada 25 sampai 1 C dengan sudut hemburan 90. Muatan permukaan pada vesikel menandakan potensial zeta yang diukur dengan menerapkan medan listrik, melintasi elektrolit, dan mobilitas elektroforesis. Next. Kelebihan dan kekurangan sediaan liposom, yaitu kelebihan peningkatan efikasi dan indeks terapi obat, peningkatan stabilitas obat atau molekul obat berkat enkapsulasi, tidak beracun, fleksibel, biokompatibel, biodegradable, dan non-imunogenik, dan seterusnya. Untuk kekurangannya, yaitu kelarutan rendah, waktu paruh ke meja, kemungkinan oksidasi fosfolipid, dan reaksi seperti hidrolisis, dan seterusnya. Next. Kesimpulan, liposom merupakan sistem penghantaran obat yang dapat digunakan untuk obat larut air maupun yang sukar larut air. Penggunaannya meningkatkan karena permukaannya dapat difungsionalisasi agar lebih lama tersirkulasi serta dapat ditargetkan pada sel spesifik tertentu. Liposom juga memiliki kelebihan terutama dalam bidang terapi gen dan kosmetik. Liposom juga memiliki kekurangan tersendiri dan sekarang masih terus dikembangkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.